Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami memuji-Mu, bertada hati menyembah-Mu. Engkau kudus, Engkau layak. Dan betapa kami semakin menyadari waktu masuk lebih dalam lagi, bahwa hati kami dan di lubuk hati kami terdalam, kami hanya mengasihi Tuhan. Terima kasih, Kau menjadikan kami putra-putrimu, anak-anak-Mu. Sungguh alangkah baiknya memuji-muji-Mu Tuhan. Membuat hati kami girang karena Engkau, bukan karena perkara-perkara dunia. Ampuni kami, seringkali kami mengeluh. Jadikan kami sadar hari ini betapa baiknya Tuhan kami. Tuhan, ajari kami di hari-hari yang akan datang, di tahun yang mendatang. Ajari kami menjadi seorang penyembah yang benar, yang memuji-muji Allah kami. Tuhan Yesus, sampaikan sabda-Mu. Ajari ya Tuhan umat-Mu untuk bersyukur kepadamu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan yang sangat sederhana, yang dapat dimengerti bahkan oleh anak kecil sekalipun. Agar kami menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ambil Alkitab dan catatan, it is so good to praise the Lord. Yang saya mau sampaikan pada hari ini, saya ajak kita membuka firman-Nya di Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur 92 ayat 1 itu dalam bahasa Inggrisnya begitu. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. Tapi karena sebagian besar mungkin tidak terlalu familiar dengan English, dengan bahasa Inggris, kita pakai bahasa yang paling akrab sama kita, bahasa Indonesia, bunyinya demikian. Mazmur 92 ayat 1. Mazmur. Nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. 7 ayat saja, saya bahas satu persatu, dimulai dengan kata Mazmur. Sebenarnya Mazmur 92 atau sebagian besar Mazmur ini adalah lagu. Sebenarnya semua ayat-ayat Mazmur ini adalah nyanyian. Jadi kita bisa belajar kenal Tuhan lewat puji-pujian ya. Cara terbaik untuk kita belajar tentang Tuhan Yesus adalah lewat Alkitab dan puji-pujian. Bahkan banyak orang belajar bahasa baru seperti bahasa Inggris atau bahasa Chinese itu lewat lagu-lagu pop yang ada. Lagu-lagu populer maksudnya. Apalagi kita waktu belajar tentang puji-pujian, nyanyian-nyanyian seperti ini kekal. Kita bisa belajar tentang Tuhan, itu tiada nilainya. Tiada ternilai maksudnya. Tidak bisa kita ukur nilainya, itu kekal luar biasa. Mazmur, sebuah lagu. Mari kita sekarang operasi nyanyian ini dan kita bisa menangkap esensi memuji. Nyanyian untuk hari Sabat, kalimat berikutnya. Jadi lagu Mazmur ini didapatkan ketika sang pemazmur sedang liburan atau waktu dia menyendiri, alias waktu saat teduh. Tiba-tiba dia dapat lagu baru, karena ini nyanyian untuk hari Sabat, dan juga lagu ini yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika hari Sabat. Hari Sabat buat kita, itu saat teduh setiap hari. Itu hari Sabat yang sifatnya harian, bukan mingguan. Dan juga hari ini, saat teduh bersama telah menjadi keluarga saat teduh. Hari Rabu dan Sabtu, live-nya, banyak orang mengikuti karena alasan waktu kita sama-sama ribuan orang
itu atmosfernya luar biasa. Meskipun yang nggak bisa ikut live, tidak ada jarak dan waktu dalam hadirat Allah. Tuhan Yesus tetap sama. Tapi banyak orang memilih untuk tidak ketinggalan live-nya seperti ini. Karena bayangkan loh, kita sekarang ini ribuan orang sama-sama sembahyang. Sama-sama memuji Tuhan. Lebih dari sekedar seolah-olah konser. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada perubahan hidup terjadi. Nyanyian untuk hari Sabat. Pada waktu saat teduh, dan juga pada waktu ibadah hari Minggu. Bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan di Indonesia, hari Minggu adalah hari liburan setiap minggu. Di saat-saat itulah di akhir pekan, orang-orang yang kenal Tuhan pergi ke gereja untuk ibadah. Atau sekarang, di masa pandemi, waktu-waktu ini, live online dengan gerejanya. Nyanyian untuk hari Sabat di sini artinya pada waktu kita saat teduh, setiap hari secara pribadi atau hari Rabu dan Sabtu untuk saat teduh bersama ini. Atau waktu ibadah hari Minggu, datang secara onsite di situ, atau waktu pandemi online lewat gadgetnya. Yang pasti ada waktu khusus yang kita sisihkan, yang kita khususkan hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat-saat seperti itu, do increase praise. Tingkatkan puji-pujian. Nyanyian untuk hari Sabat, ternyata hari Sabat itu bukan untuk bengong, tidak bertujuan. Banyak orang kira Sabat itu tidak berbuat apa-apa. Salah. Sabat itu disattach yourself from the things that you normally do for you to do what is extraordinary. Sabat itu artinya mengkhususkan suatu waktu untuk melepaskan diri dengan hal-hal yang biasanya kita lakukan sehari-hari demi supaya kita melakukan sesuatu perkara yang lebih tinggi, yakni memuji dan menyembah Tuhan. Matikan HP-nya, kalau sekarang lagi seperti ini online ya nggak bisa dimatikan HP-nya, tapi gunakan HP-nya. Bukan untuk menjawab WA, bukan untuk message teman, bukan untuk cek sosial media. Ada waktunya kita hanya memuji dan menyembah dan merenungkan firman Allah. Perlu sekali untuk kita fokus dan konsentrasi. Jangan terbagi-bagi kalau kita menghadap Tuhan Yesus. Kita khusus menyembah Dia. Memang Tuhan itu hadir di mana-mana, saya mengerti. Tapi kita kan gak hadir di mana-mana bisa menyembah. Ada waktunya pikiran kita terbagi, kita lagi ketemu orang dan sebagainya. Sometimes bahkan anak Allah Yesus Kristus pun perlu pergi ke sebuah taman. Yang sering kerap kali dia pergi ke situ untuk sembahyang, untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapaknya namanya Getsemani. You and I, kita juga perlu tempat-tempat Sabat. Kita perlu tempat-tempat khusus di mana kita berjumpa dengan Tuhan tanpa gangguan atau paling tidak minimal gangguan. Tidak ada distraction yang berarti. Nyanyian untuk hari Sabat. Pada waktu hari Sabat, hari khusus seperti itu, tuh waktu yang kita sisihkan, perbanyak memuji. Itu waktu-waktu yang paling kaya nutrisi ilahi. Seperti waktu-waktu ini. Ya, jangan terbagi-bagi. Letakkan semua aktivitasmu, hai Marta. Duduk di kaki Yesus. Dengarkan suaranya. Rasakan hadirnya. Ayat 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ada kalimat adalah baik, ini luar biasa. Ternyata memuji Tuhan itu bukan hanya benar, tetapi baik. Memang memuji Tuhan itu perkara benar yang harus kita lakukan. Sepatutnya Tuhan layak dipuji, bukan? Ya, just because you do something right, if you don't enjoy it, kalau kita melakukan sesuatu yang benar, tapi kita tidak menikmatinya. Contohnya, saya membesarkan anak, tapi saya nggak bisa nikmati anak saya. Saya bekerja, tapi saya tidak mencintai pekerjaan saya. Banyak orang itu melakukan perkara yang benar. Tapi hatinya nggak menikmati. Tuhan nggak mau kita begitu dalam kekristenan atau dalam iman kita kepada Tuhan. Tuhan nggak mau kita itu menyembah Dia karena terpaksa. Kita memuji Dia karena ketakutan. Tuhan tidak mau kita berdoa karena ada perlu. Tuhan mau kita bersekutu. Karena itu kalimat ini indah, bukan adalah benar. Adalah baik. Please enjoy your God. The greatest enjoyment, kenikmatan terbesar sebagai anak-anak Tuhan itu bukan apa yang Tuhan sediakan, tapi Tuhannya. Bukan berkatnya, tapi Tuhannya. Bukan janji-janji Tuhan, besok Tuhan akan melakukan apa, tapi Tuhannya hari ini. Tuhan kita sekarang.
yang kita bisa nikmati adalah Tuhan Yesus. Adalah baik. Don't just do what's right. Enjoy doing it with your God. Jangan hanya melakukan apa yang benar. Adalah baik itu kayak, oh betapa indahnya. Kecaplah dan lihatlah, seperti bisa dirasa betapa baiknya Tuhan itu. Adalah baik juga menunjukkan bahwa memuji Tuhan itu penuh dengan faedah. Sekalipun bukan untuk itu kita memujinya. Tapi ada banyak faedahnya. Nanti ya, ayat-ayat berikutnya saya jelaskan. Nanti ini ikut nyanyi. Ada nggak ada jemaat, ada nggak ada pendeta di sana, ikut nyanyi. Buka mulut kita, angkat suara kita. Orang bisu aja angkat suaranya yang tidak terdengar. Apalagi di tengah-tengah musik yang sedang ramai sekali. Saya pernah melihat dalam sebuah kebaktian, orang yang bisu tuli ikut nyanyi. Tapi nggak keluar suaranya. Ikutlah menyanyi. Karena Alkitab mengatakan di ayat 2, adalah baik untuk menyanyikan. Yang penting bukan hatinya, yang penting pujiannya. Ada kata I love you nggak diucapkan sekalipun sama-sama tahu, itu tetap tidak mengubah kehidupan seseorang sampai pasangannya mengucapkan aku mencintaimu, berubahlah seluruh warna ruangan itu. Anak juga sama, pokoknya papa tahulah aku mengasihinya. Tidak sampai anak itu memeluk ayahnya dan berkata, "Pak, saya sayang papa." Itu mengubah relationship itu selamanya. Some things kalau beberapa hal kalau nggak pernah diutarakan, itu hanyalah pengetahuan dan pengetahuan tidak mengubahkan. Tapi ketika diutarakan menjadi pengalaman antara dua insan. Dan ketika kita memuji Tuhan menjadi pengalaman antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Tahu nggak bangganya, senengnya ketika kita pertama kali melihat anak kita memanggil kita, "Mama." Anak saya, seingat saya dari tiga-tiga yang pertama dipanggil mamanya. Ya sepatutnya mamanya yang melahirkannya. "Mam." Itu kata pertama. Betapa senangnya untuk dipanggil daddy atau papa. Ada hal-hal tertentu waktu diutarakan. Itu membuat yang mendengar orang tua itu berbunga-bunga. Tuhan itu menciptakan kita. Bukan supaya kita masuk sorga semata-mata. Tuhan menciptakan kita supaya kita sayang sama Dia. Ada hal-hal tertentu yang tidak pernah kita utarakan. Apalagi kalau kita utarakan lewat melodi dan lagu. Sekalipun suara kita itu pas-pasan. Bersin aja. Fales. Kalau saya teman-teman selalu candanya, Ko Philip ini kalau lompat, kalau saya lagi menari-nari, kalau lagi ada pujian, kan saya suka lompat-lompat. Karena saya ini nggak bisa. Tari-tarian dulu itu, kalau zaman saya SD itu, waduh saya paling belakang. Saya lompat aja katanya tidak tepat ketukan. Tapi saya tetap melompat. Karena Tuhan merasa, Tuhan saya tahu itu diterima oleh Tuhan. Saya tetap menari-nari seperti Daud. Sekalipun suara kita, kuncinya bisa ubah-ubah dalam satu lagu. Tapi Tuhan Yesus mendengarkan. Nggak apa-apa, jangan takut mengganggu orang lain. Apalagi kalau di dalam suasana pujian bersama-sama, ibadah, kebaktian, itu musiknya aja sudah keras, suara Anda tenggelam. Tapi jangan karena kita merasa suara saya nggak ada perbedaan. Saya nyanyi, nggak ada bedanya di gereja ini. Bedanya ke telinga Tuhan, ke kuping yang maha kuasa. Ada hal-hal tertentu yang tidak pernah Anda utarakan. Akan tetap berada di dalam hatimu, tidak disampaikan Tuhan meskipun Tuhan maha tahu. Dan hal itu tidak akan mengubahkan kehidupanmu. Dan tidak akan menambahkan sesuatu dalam hubunganmu dengan Tuhanmu. Jadi ikut nyanyi, partisipasi, buka mulut, angkat suara, jangan diem aja bahkan merem. Orang bisu aja buka mulutnya, orang bisu tuli aja, ikuti nadanya. Ikuti kata-katanya sekalipun gak mendengar sesuatu, sunyi senyap dan hening di telinganya. Bahkan saya sarankan ya, kalau pas saat teduh begini sampai ujungnya, ikuti segala sesuatu. Ada satu anak kecil saya diberitahu salah satu keluarga saat teduh, suatu hari ketemu saya lupa di mana pas nggak sengaja beritahu mereka ikut saat teduh, lalu ngomong begini. Waktu papa mamanya mau matiin itu HP-nya sebelum akhir saat teduh, belum usai acara ini. Pastor Philip belum bilang bye-bye, kata anaknya yang kecil. Jadi ternyata bye-bye saya itu beberapa orang yang saat teduh bersama, tunggu dan dari sebelah situ sekalipun dia sendirian gak ada orang, dia ikut bye-bye. Seolah-olah saya bisa melihatnya. Itu komitmen kita.
Partisipasi itu karena Tuhan. Saya partisipasi, saya lakukan ini karena Tuhan. Saya tahu ada Tuhan di hidupmu. Mari kita sama-sama mengikuti. Jangan berkata yang penting hati. Karena yang penting juga partisipasi. Sing along. Kalau kita nggak mau nyanyi, batu itu akan berseru anak Abraham. Berseru. Karena kalau anak Abraham Tuhan bisa buat dari batu, Tuhan juga bisa buat kerikil memujinya. Tuhan nggak impress sih kalau kita nyalakan lagu, lalu dinyanyikan dengan speaker kita yang mahal. Bagi Tuhan itu benda mati. Lain cerita kalau anaknya yang memuji. Kalau Tuhan memang hanya haus pujian, kalau Tuhan hanya ingin hormat, ingin dengar penyembahan, setel aja di speakernya, non-stop 24 jam. Itu tidak akan mendatangkan, itu tidak akan mengubah apa-apa. Tapi waktu kita buka mulut dan menyembah, Tuhan memperhatikan karena kita anaknya. Itu benda mati, ini makhluk hidup, manusia ciptaannya. Ikut memuji ya. Nggak hanya di saat teduh, nanti kalau kembali bisa semua normal kembali bergereja, atau bahkan ikut online ibadah gereja kita, ikut nyanyi. Karena kita menyanyi untuk Tuhan. Karena di Alkitab dikatakan di ayat 2 sini, adalah baik untuk menyanyikan. Lalu diulang, adalah baik untuk menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Ayat 3, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, dan kesetiaanmu di waktu malam. Jadi apa yang kita nyanyikan, puji-pujian itu penuh dengan unsur-unsur ini, kasih setia dan kesetiaan. Penuh dengan unsur-unsur kasih sayang Tuhan. Memberitakan kesetiaan Tuhan dan perbuatannya. Tapi ada ada dua waktu yang disebut di ayat 3. AM dan PM-nya jalan. Di waktu pagi dan di waktu malam. Apa artinya? Artinya begini. Belajarlah untuk memulai hari dan mengakhiri hari dengan memuji. Biasakan itu. Saya punya sebuah prinsip yang saya serap dari ayat 3. Bahwa kalau pagi hari, saya menyembah untuk malam harinya. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi kan. Saya nggak bisa bersyukur sama Tuhan apa yang Tuhan lakukan hari itu, karena hari itu baru mulai. Jadi kalau saya pagi hari saya nyembah. Menyembah itu fokusnya kepada pribadi Allah. Kau baik, kau setia, kau adil. Apapun yang terjadi di hidup saya hari itu, atau apapun yang belum terjadi, atau bahkan tidak terjadi di hidup saya, tidak membuat Tuhan berubah. Bahwa Tuhan tetap adil, dia tetap kasih, dan dia tetap kudus, dan dia maha kuasa. Jadi kita bisa menyembah di segala musim kehidupan. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan tidak harus disesuaikan dengan pengalaman kita. Karena Allah kita itu tetap. Jadi kita bisa tetap menyembah dalam segala perkara. Jadi saya pagi hari, saya menyembah untuk malam harinya. Saya berkata, Tuhan, apapun terjadi di hidup saya, Engkau layak untuk dipuji dan ditinggikan. Engkau layak terima penyembahan. Tapi malam hari saya memuji Tuhan untuk pagi harinya dan siang sorenya. Sepanjang hari ku nikmati pertolongan dari Tuhan. Ku rasakan kasih Tuhan. Pulihkan hidupku. Ku bersyukur sebab Dia, dan saya kok jadi lupa. Roh Kudus telah menuntun hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan. Ku cinta Kau Yesus Tuhan. Sungguh Kau segalanya bagiku. Saya bisa berkata sepanjang hari ku nikmati pertolongan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu nyata. Saya malam hari biasanya tutup dengan memuji di hati saya. Kadang-kadang di atas ranjang saya tanpa musik pun saya berkata, Lord, I praise you for today. Berterima kasih kepadamu. Di waktu pagi dan di waktu malam, malamnya saya memuji karena pagi hari. Karena Tuhan setia, karena kasih setianya, karena perbuatannya, karena pertolongannya, karena pekerjaannya, karena penyertaannya, pembelaannya atas hidupku pada pagi, siang, sorenya. Buka dan tutup harimu dengan berkata, terima kasih Yesusku. Ayat 4, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Ayat 4, dengan bunyi-bunyian, garis bawah itu, lalu berikutnya, di kalimat berikutnya ada dengan iringan, garis bawah pertama-tama dengan bunyi-bunyian, 10 tali dan dengan gambus,
Ternyata ada gitar-gitaran zaman dulu, zaman Daud, kecapi lah, harpa, semuanya. Dengan iringan kecapi. Saya mendapat pengertian begini, simple sih. Dengan bunyi-bunyian dan dengan iringan. Kita bisa memuji dengan bunyi-bunyian dan juga dengan iringan. Dengan bunyi-bunyian itu, bagi saya, ayat ini aplikasinya demikian. Anda bisa contoh juga. Saya bisa memuji Tuhan dengan main musik sendiri. Terus terang saya beritahu, saya ini nggak pede-pede banget main gitar. Saya belajar itu dulu juga belajar sendiri karena kerinduan. Karena saya kan di rumah mau menyembah. Saya nggak pintar, saya bukan musisi. Saya ini penyembah, saya bukan pemusik. Hari ini saya pengkhotbah, bukan di PAW lagi. Tapi dulu waktu saya belajar gitar itu saya belajar sendiri. Saya dengar-dengar, jadi saya buka kartu sama Anda. Saya hanya bisa 2 kunci J dan kunci G. Jadi teman-teman ini baik sekali. Mereka itu ngikuti kunci yang saya mampu. Tapi hari ini saya ngotot mau main gitar sendiri untuk menunjukkan pada Anda nggak perlu minder. Kan ini kan saat teduh, bukan ibadah gereja secara formal. Anda jangan salahkan kalau saat teduh ya saya main gitar untuk saya, tapi Anda ikut untuk menikmatinya. Nggak usah minder, kita bisa nyanyi itu dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Saya doakan yang belum telat bisa belajar, nggak ada kata terlambat. Belajar instrumen-instrumen yang biasa karena Tuhan menciptakan kayu, pohon, semuanya itu untuk memuji Tuhan. Manusia bisa mengelolanya menjadi suatu bunyi-bunyian. Tapi sekalipun kita nggak bisa main musik sendiri, jangan tawar hati sebab kita juga bisa memuji Tuhan dengan iringan. Dengan iringan itu artinya aplikasinya kita bisa memuji Tuhan meskipun tidak main musik sendiri. Kita bisa memuji Tuhan dengan diiringi musik oleh orang lain. Kita bisa setel di speaker kita atau di HP bahkan. Nyanyi-nyanyian, kita bisa download dulu atau yang langsung online. Kita bisa dengarkan. Yang penting ikut nyanyi. Diiringi kecapi. Atau seperti saat teduh gini, Anda nggak main gitar di sana. Kami yang main. Di sini ada Pito yang main piano. Ada juga hari ini Jojo, ada Redo, ikut nyanyi. Tapi kami bukan performer. Karena itu Anda perlu partisipasi. Jadi bisa juga dengan iringan, bukan bunyi-bunyian sendiri. Usahakan hidupmu dipenuhi dengan musik-musik yang mengangkat jiwamu. Jiwaku merindukanmu. Angkatlah hatimu. Bawalah hatimu secara sengaja lewat melodi-melodi yang memuliakan Allah untuk masuk ke hadiratnya. Lalu apa faedahnya? Kita lihat terlebih dahulu ayat 5. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Ini bagus sekali di zaman stres dunia hari ini. Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Puji-pujian itu statement atau pernyataan iman kita bahwa kita bersuka cita karena pekerjaan Tuhan. Dan bersorak-sorai karena perbuatannya. Ini yang saya sebut dengan detox ilahi bagi roh keluh kesah atau hati yang suka mengeluh. Tidak jarang loh ya, kita ini suka mengeluhkan pekerjaan kita. Aduh, hari ini di pekerjaan begitu begini. Tapi puji-pujian itu lawan katanya, kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Kita ini perlu menebus. Kita nggak bisa menebus dosa kita sendiri, karena Yesus yang lakukan itu. Tapi kita bisa menebus kebiasaan kita yang salah dengan membangun kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang baru yang baik. Kebiasaan yang baik di sini adalah bersuka cita dan bersorak-sorai karena pekerjaan Tuhan. Berapa kali Anda pulang ke rumah, keluh kesah pekerjaan Anda, padahal pekerjaan itu dari Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mengeluh kesahkan rumah tangganya, pernikahannya, orang lain, anak-anaknya, suami atau istrinya. Mengeluhkan nasib hidupnya, mengeluhkan apa yang terjadi padanya. Gimana hati itu bisa diberkati jikalau penuh dengan keluh kesah? Bukankah bergembiralah karena Tuhan dulu, maka apa yang diinginkan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Itu firman Tuhan loh. Itu bukan kemakmuran, itu firman. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu, bukan kebutuhan. Gembira dulu baru diberikan. Bukan dapat dulu baru happy. Tuhan tidak pernah berjanji memberkati hati keluh kesah. Bahkan kalau orang memberi pun Tuhan berkata, He loves the cheerful givers. Dia suka kepada orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa. Jadi puji-pujian itu lift up your soul to the level of receiving.
Puji-pujian mengangkat jiwa kita ke posisi kepada poros kehendak Allah di dalam posisi untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Dan saya tidak berkata selalu materi. Nanti kita lihat manfaatnya di ayat berikutnya. Ternyata berkat utama itu rohani. Amazing. Berapa banyak di antara kita suka mengeluh, iya, Pastor Philip saya baru sadar, saya ini penuh keluhan orang. Bahkan kadang-kadang bukan hanya mengeluh, saya lampiaskan, pulang ke rumah saya hajar keluarga saya. Verbal atau abuse secara fisik bahkan. Aduh Tuhan, gimana aku bisa menebus itu? How can I make up for that? For all that wrong? Semua kesalahan itu gimana aku perbaiki ya? Nggak usah. Tuhan tidak menghendaki korban pengampunan dosa. Korban penebusan itu sudah di Kalvari, nggak perlu lakukan sesuatu. Bangun aja jalur baru. Jangan menabur di tempat yang terdapat duri. Bukalah lahan yang baru. Bangun kebiasaan yang new. Udah lupakan yang lalu, berlari-lari pada tujuan. Mulai hari ini, belajar memuji. Sebab orang yang memuji, bersuka cita karena pekerjaan Tuhan. Dan dia mengakui di atas segalanya, Tuhanlah yang memberikan. Semua yang baik dan sempurna datangnya dari Bapa. Pujian itu makanya saya ada satu lagu dulu waktu saya masih sekolah Alkitab. Sering saya dengarkan. Waktu itu lagu Praise Looks Good on You. Atau kalian tahu nggak? Praise looks good on you. Puji-pujian itu tampak indah padamu. When you praise God, it looks good on you. It doesn't make God look better. Tuhan kita tidak bisa lebih, karena Tuhan kita sempurna. Dia mulia. Pujian tidak menambah sesuatu padanya. Menambahkan sesuatu karena dia cinta. Kalau dia memang mau pujian doang, suruh malaikatnya, nggak pernah fales. Mulia, nggak pernah dosa. Kenapa kita sih? Lucu ya. Kadang-kadang orang kalau punya bayi, bayinya cakep ya, padahal kalau menurut dokter, bayi semuanya tampaknya sama. Apalagi yang lihat tiap hari bayi dilahirkan. Kenapa anaknya bunyi, dia bisa bedakan dengan anak yang lain. Karena cinta, bukan anak itu suaranya merdu. Praise looks good on you. Pujian membuat Anda tampak indah. Tidak ada gaun yang lebih mahal daripada pujian. Dan itu for free. Sebatas keputusan. Isn't that wonderful? Ayat yang ke-6. Sekarang saya tunjukkan manfaatnya, Anda bisa catat. Hanya ada 2 nanti. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh nggak akan mengetahui, orang bebal nggak akan mengerti. Garis bawahi betapa besarnya, lalu garis bawahi sangat dalamnya. Apakah manfaat atau faedah memuji Tuhan bagi umat Tuhan? Kenapa memuji Tuhan disebut alangkah baiknya? Why good? 1. Betapa besarnya, artinya masalah kita tetap sama. Ya, masalah kita tetap, tetapi Tuhan menjadi lebih besar. Karena memuji Tuhan itu magnifying glass. Atau seperti kaca pembesar yang kita besarkan, bukan problemanya, tapi Tuhannya lewat lidah bibir kita. Jiwa kita pun akan mengikuti. Coba ya, kalau Anda sekarang mengeluh, hati Anda ikut depresi. Karena hati ini disetir oleh lidah. Orang bisu aja, nggak bisa keluar suara. Lidahnya menuntun hatinya. Memimpin maksudnya. Coba, kalau lidah Anda terus negatif, orangnya jadi negatif nggak? Karena itu hati-hati dengan lidah negatif, negatif spirit, negatif report. Coba ya, kalau kita mulutnya penuh dengan marah-marah, nanti tiba-tiba disalip oleh mobil yang agak sedikit nyetirnya ugal-ugalan, Anda langsung buka kaca, mau berantem sama orang di jalanan. Lidahmu menyetir hatimu. Kalau memuji, kita setir hati kita ke arah Tuhan. Yang kita perbesar adalah perbuatannya, adalah karakternya. Masalahnya tetap sama. Jangan berharap setelah memuji, masalahnya hilang lenyap tiba-tiba. Tidak. Tetapi Tuhan menjadi lebih besar. Nggak sulit beriman. Ketika Allah kita menjadi besar di atas masalah kita, biasanya itulah permulaan kemenangan. Memuji Tuhan itu membuat Tuhan menjadi lebih besar di hidup kita. Daripada masalah yang selama ini kita perhatikan. Betapa besarnya, gak heran efek pertamanya, ayat 6, efek sampingnya. Jangan remehkan efek sampingan.
Orang bisa mati gara-gara minum salah obat. Atau salah minum obat. Tapi ini sekarang karena memuji, efek sampingannya begini. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Ini kata betapa besarnya itu bisa rasa seperti ada gong supranatural waktu diucapkan oleh pemazmur. Saya bisa rasakan betapa gedenya. Seolah-olah hatinya dia mau meledak dalam pujian betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Masalah kita tetap, tapi Tuhan menjadi lebih besar. Lalu, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Sangat dalamnya. Masalah kita tetap, catat ini nomor 2. Tetapi hati kita menangkap rencananya. Aneh ya, ketika kita bawa hati kita ke hadirat Allah, secara sengaja kita seret ke sana, di kaki Yesus, menyembah ke mezbahnya. Gak ada yang beritahu kita gak kuliah apa-apa untuk masalah ini. Tiba-tiba hati mendadak mengerti sendiri. Tiba-tiba nangkep rencana Tuhan. Bahkan segala berkat terselubung di balik setiap permasalahan kita, itu kita bisa paham. Oh, ada kata, oh, dalam jiwa kita seolah-olah ada bunyi, oh. Itu yang disebut, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Tuhan gak suka diajak dialog langsung di depan pintu. Oke, solusinya mana? Tapi waktu kita memuji Tuhan, solusinya tanpa kita sadari. Tiba-tiba, ada 3 lagi tibanya. Tiba-tiba, tanpa kita tahu kapan dia mengetuk pintu. Masalah kita tetap, tapi hati kita menangkap sesuatu, menangkap rencananya. Makanya orang bodoh dan orang bebal nggak mengetahui hal itu dan tidak pernah bisa mengerti karena mereka tidak mau memuji. Amin. Siapkan hati yuk, saya ajak kita memuji-muji Tuhan lagi sebelum kita berdoa. Saya rasanya hari ini hati dan jiwa saya kepingin sekali untuk memuji-muji Tuhan bersama dengan Anda. Saya sudah beritahu tadi waktu ada pengumuman hari ini, fokusnya apa. Saya bilang, saya ingin sekali bernyanyi-nyanyi dengan Anda memuji-muji Tuhan. Siapkan hatimu untuk masuk lebih dalam lagi. Sama-sama angkat tangan seperti ini setengah tiang aja supaya nggak capek nanti. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujianku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dari awal ya, ikut menyanyi bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Angkat tanganmu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Angkat wajahmu, angkat tanganmu, ku angkat
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat tangannya, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, urapan baru dari Roh Kudus, urapan memuji Tuhan, menyertaimu setiap hari-harimu, up and down-mu, lembah kelam, dan bukit-bukit, gunung-gunung hidupmu, dari sekarang sampai Maranatha.